Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firdaus. Asal saya dari Bogor. Video selanjutnya saya akan mempresentasikan lembaga sosial. Yang pertama, pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan suatu konsep yang abstrak. Menurut Gilin dan Gilin, di dalam karyanya yang berjudul dan ciri-ciri umum lembaga sosial, General Picture of Social Institution, mengurai sebagai berikut. Yaitu yang pertama, lembaga sosial adalah organisasi, pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Dan yang kedua, lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Dan yang ketiga, lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Dan yang keempat, terdapat alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga sosial. Dan yang kelima, lembaga sosial biasanya juga ditandai oleh lambang-lambang atau simbol-simbol tertentu. Dan yang keenam, lembaga sosial memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuan, tata tertib, dan lain-lainnya. Dan menurut Conan, karakteristik lembaga sosial antara lain sebagai berikut. A. Setiap lembaga sosial bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. Dan yang kedua, setiap lembaga sosial mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggotanya. Yang ketiga, dalam lembaga sosial ada pola-pola perilaku permanen menjadi bagian tradisi kebudayaan yang ada dan ini disadari anggotanya. Dan yang keempat, ada saling menguntungkan antar lembaga sosial. Menurut Conan, karakteristik lembaga sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap lembaga sosial bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. Dan yang kedua, setiap lembaga sosial mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggotanya. Dan yang ketiga, dalam lembaga sosial ada pola-pola perilaku permanen menjadi bagian tradisi kebudayaan yang ada dan disadari anggotanya. Dan yang keempat, ada saling tergantungan antar lembaga sosial di masyarakat. Perubahan lembaga sosial satu berakibat pada perubahan lembaga sosial yang lain. Dan yang kelima, masing-masing lembaga sosial disusun dan diorganisasi secara sempurna di sekitar rangkaian pola, norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan. Dan yang keenam, ide-ide lembaga sosial pada umumnya diterima oleh mayoritas anggota masyarakat, terlepas dari turut tidaknya mereka berpartisipasi. Yang ketujuh, suatu lembaga sosial mempunyai bentuk tata krama perilaku. Dan yang ke-8, setiap lembaga sosial mempunyai simbol-simbol kebudayaan tertentu. Dan yang ke-9, suatu lembaga sosial mempunyai ideologi sebagai dasar atau orientasi kelompok. Next. B. Proses terbentuknya lembaga sosial. Ada beberapa faktor yang mendorong terbentuknya lembaga sosial atau antara lain. Nah, yang pertama, yang satu, adanya dorongan atau memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan mendasar, kebutuhan sosial maupun kebutuhan integratif. Dan yang kedua, untuk mewujudkan efisiensi kerja dari setiap individu yang dapat didelegasikan kepada lembaga-lembaga sosial tertentu untuk mewakilinya. Dan yang ketiga, adanya keterbatasan benda-benda pemuas kebutuhan. Dan yang keempat, adanya keinginan untuk mewujudkan keadaan hari esok yang lebih baik, serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Next,
beberapa dorongan untuk mewujudkan kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat antara lain. Yang pertama, adanya keinginan untuk mendominasi struktur masyarakat seperti kekuasaan dan pemerintahan yang ada di dalam masyarakat. Dan yang kedua, adanya kesadaran dari sekelompok individu yang merasa memiliki identitas yang sama. Dan yang ketiga, adanya keinginan untuk membela hak-hak dan kepentingan dari individu di dalam kelompok. Dan yang keempat, adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dalam kelompok. Next, selanjutnya, tipe-tipe hubungan timbal balik antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Pertama, 1. Hubungan antar kepentingan. Beberapa karakteristik dari hubungan antar kepentingan sebagai berikut. A. Semua pihak berpijak pada kepentingan masing-masing. B. Hubungan lebih bersifat legal. Dan C. Didasarkan pada norma-norma tertentu yang telah disepakati. D. Solidaritas sosial dalam keseharian sangat tebal. E. Semua pihak mempunyai orientasi yang sama. Selanjutnya, hubungan antar status. Nah, hubungan antar status ini ada 4. Yang pertama, beberapa karakteristik hubungan antar status sebagai berikut. Kedua, semua pihak berpijak pada statusnya. Dan yang ketiga, hubungan bersifat resmi. Dan yang keempat, ada saksi yang diperlakukan dalam setiap interaksi yang menyimpang dari ketentuan yang ada. Next, 3. Hubungan kekeluargaan. Beberapa karakteristik berhubungan kekeluargaan. A. Semua pihak berasal dari keturunan yang sama. B. Hubungan bersifat tidak resmi. Dan yang terakhir, C. Solidaritas sangat kuat. Next, 4. Hubungan persahabatan. Beberapa karakteristik hubungan persahabatan yaitu ada 4 macam. Yang pertama, hubungan pihak tidak ada hubungan darah atau keturunan. Dan yang kedua, bentuk hubungan dapat bersifat formal atau non-formal. Dan yang ketiga, semua pihak saling mengupayakan agar hubungan tetap harmonis. Dan yang terakhir, solidaritas sosial relatif kuat. Next, dorongan-dorongan khusus untuk melakukan komunikasi dengan manusia yang lain antara lain. Sama, ada 4 macam. Yang pertama, dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, dorongan untuk meneruskan keturunan. Dan yang ketiga, dorongan untuk mempertahankan diri. Dan yang terakhir, yang keempat, dorongan untuk hidup bersama. Next, C. Tipe lembaga sosial dalam masyarakat. 1. Dilihat dari sudut pandang perkembangannya, institution, coercive institution. Dan yang kedua, dilihat dari sistem nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Subordinalitas institution, basis institution. Dan yang ketiga, dilihat dari ada akibatnya penerimaan masyarakat terhadap lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Unsanctioned institution, approved social sanction institution. Dan yang keempat, dilihat fungsi dari suatu lembaga sosial dalam masyarakat. Resident institution, general institution. Dan yang kelima, berdasarkan peranannya lembaga sosial dalam masyarakat.
Dan yang kelima, berdasarkan peranannya sebagai lembaga sosial dalam masyarakat. Regulatif institution, operative institution, aktivitasnya tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku. Semua pihak saling melindungi dan memanjangkan. Next, ya selanjutnya bentuk lembaga sosial. 1. Lembaga keluarga. A. Pengertian keluarga. Keluarga merupakan sistem sosial terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga terbentuk adanya kasih sayang antara seorang pria yang telah dewasa dan wanita dewasa yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan. Next, B. Ciri-ciri keluarga atau karakteristik keluarga. Menurut pendapat Max Iver dan Crusher Horton Fake, suatu keluarga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keluarga merupakan hubungan perkawinan. Kedua, keluarga terbentuk suatu kelembagaan yang terkait dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk atau dipelihara. Yang tiga, keluarga mempunyai sistem tata nama nomenklatur dan termasuk perhitungan garis keturunan. Dan yang keempat, keluarga mempunyai fungsi ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggotanya dalam berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak. Dan yang kelima, keluarga merupakan tempat tinggal bersama rumah atau rumah tangga. Next, sedangkan menurut pendapat Burgers and Lake, suatu keluarga itu memiliki 4 ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keluarga adalah susunan orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah, atau adopsi. Nah, anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama di bawah satu atap yang merupakan satu susunan rumah tangga atau household. Dan kedua, keluarga merupakan satuan sosial yang terdiri atas orang yang berinteraksi dan berkomunikasi. Dan yang ketiga, keluarga adalah memelihara kebudayaan bersama yang pada dasarnya diperoleh dari masyarakat. Lanjutnya, macam-macam keluarga. Keluarga itu nuclear family. Yang kedua, keluarga inti tanpa anak. Ketiga, keluarga large extended family. Menurut pandangan secara sosiologis, keluarga terdiri 2 macam, yaitu yang pertama keluarga dalam arti sempit dan kedua keluarga dalam arti luas. Menurut pendapat Darboux, macam-macam keluarga terdiri 2 jenis keluarga. Jadi yaitu yang pertama, keluarga kandung atau keluarga biologis, family of profession. Kedua, keluarga orientasi. Apabila dilihat lengkap tidaknya anggota keluarga, keluarga terdiri 2 macam, yaitu yang pertama keluarga lengkap dan yang kedua keluarga tidak lengkap. Next, selanjutnya bentuk perkawinan. 1. Perkawinan dilihat dari jumlah pasangannya, antara lain pertama monogami, yang kedua poligami, dan ketiga grup mariage. Dan kedua, ya selanjutnya perkawinan dilihat dari asal suami atau istri, antara lain eksogami, endogami, homogami, heterogami. Dan ketiga, syarat-syarat perkawinan. Perkawinan akan dianggap sah bila suatu dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, hukum adat. Yang kedua, hukum agama. Dan yang ketiga, hukum negara. Selanjutnya, fungsi lembaga keluarga. Pertama, fungsi reproduksi.
kedua fungsi ateksi, dan ketiga fungsi sosialisasi, dan yang keempat fungsi ekonomi, dan yang kelima fungsi pengawasan atau pengadilan sosial, dan yang keenam fungsi proteksi atau perlindungan, yang ketujuh fungsi edukatif pendidikan, dan yang kedelapan fungsi religius atau agama, dan yang terakhir fungsi rekreasi. Next, susunan keluarga atau struktur keluarga. Unilateral. Yang pertama unilateral, yang kedua patrilineal, dan yang ketiga yang ketiga bilateral, yang keempat double unilateral. Selanjutnya lembaga ekonomi. Pengertian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah sistem perilaku atau lembaga sosial yang berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan atau kesejahteraan material manusia sehari-hari, yaitu mengatur kegiatan-kegiatan berproduksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan bagian yang semestinya. Kegiatan pokok lembaga ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Ada beberapa mata pencarian hidup, yaitu yang pertama berburu dan meramu. Yang kedua, beroncok tanam di dalam civil choose intercourse. Dan yang ketiga, bercocok tanam di sawah. Dan yang keempat, berternak. Dan yang kelima, perikanan. Ya, lanjut kegiatan distribusi. Resiprositas, timbal balik, redistribusi. Selanjutnya pertukaran pasar, dan yang ketiga kegiatan konsumsi atau ideologi ekonomi. Menurut Komblum ada 3 ideologi ekonomi, yaitu ada 3 prinsip dasar masyarakat kapitalis. Yang pertama yaitu pemilikan pribadi, dan yang kedua motif mencari laba, dan yang ketiga persaingan bebas. Selanjutnya sosialisme. Sistem ekonomi Indonesia. Fungsi lembaga ekonomi. Yang pertama melihara ketertiban, dan yang kedua mencapai konsensus, dan yang ketiga meningkatkan produksi ekonomi semaksimal mungkin. Selanjutnya lembaga politik. Politik secara etimologis, kata politik berasal dari kata polis, atau berasal dari bahasa Yunani yang berarti negara atau kota. Dan selanjutnya pengertian lembaga politik. Lembaga politik adalah sistem perilaku yang telah melembaga dalam berbagai aktivitas politik dalam suatu masyarakat. Selanjutnya proses terbentuknya lembaga politik. Proses terbentuknya lembaga politik ialah perbentukan suatu bangsa atau nation dalam rangka pembentukan suatu negara. Yang pertama, mengadakan kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek yang sesuai dengan kehendak warga masyarakat. Yang kedua, mengusahakan adanya persamaan nilai, norma atau sejarah. Dan yang ketiga, terbentuk tentara nasional yang merupakan tulang punggung suatu negara merdeka yang mendapatkan dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Dan yang keempat, mengadakan pendidikan bela negara dengan mengadakan upaya pengibaran bendera di sekolah-sekolah. Selanjutnya, fungsi lembaga politik.
Fungsi lembaga politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan undang-undang yang telah disahkan. Dan yang kedua, melembagakan norma melalui UU yang dibuat oleh Badan Legislatif. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara para warga masyarakat. Dan yang keempat, menyelenggarakan pelayanan sosial seperti perawatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dan yang kelima, melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain. Dan yang keenam, mewaspadai dan selalu siaga terhadap bahaya-bahaya yang setiap kali mengancam. Dan yang keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah sistem perilaku yang telah melembaga dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantoro, salah satu tokoh pendidik kita, membagi pusat pendidik terdapat 3 kelompok, yaitu yang pertama, pendidik lingkungan keluarga atau pendidik informal, dan yang kedua, pendidik lingkungan sekolah atau pendidik formal atau resmi, dan yang ketiga, pendidik lingkungan masyarakat, pendidik atau non formal. Next, fungsi lembaga pendidik ada 3. Yang pertama, mempersiapkan masyarakat untuk dapat mencapai pekerjaan, dan yang kedua, mengembangkan bakat seorang, dan selanjutnya yang 3, sebagai tempat terjadinya sosialisasi kebudayaan kepada masyarakat, dan yang kelima, lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem perilaku yang telah melembaga dan disepakati dalam aktivitas keagamaan pada suatu masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur agama yaitu ada 5. Yang pertama, kepercayaan agama. Selanjutnya yang kedua, simbol agama. Dan yang ketiga, praktek keagamaan. Dan yang keempat, pemeluk agama. Dan yang kelima, pengalaman agama. Next, selanjutnya fungsi lembaga agama. Fungsi manifest atau nyata lembaga agama ada 2, yaitu pertama, doktrin, dan yang kedua, ritual. Selanjutnya, seperangkat norma perilaku yang ada kaitannya dengan doktrin tersebut. Cara menganalisis keberadaan lembaga sosial dalam masyarakat. Yang pertama, analisis fungsional, dan yang kedua, analisis komparatif, dan yang ketiga, analisis historis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf karena saya masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.